semua, selamat datang di Linkes Linggau Podcast yang membahas seputar program jaminan kesehatan nasional secara santai tapi penuh makna. Saya Nera Yurira dan narasumber kita. Halo, saya Danta Septianto ya. Saya dari frontliner PTT dari cabang Lubuk Linggau ya. Halo semuanya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Danta. Oke Sobat JKN, pada episode kali ini kita ditemani oleh Kak Danta. Di sini kami akan membahas topik yang super penting, pastinya bermanfaat banget, yaitu mobil JKN. Solusi mudah, akses layanan BPJS Kesehatan dari genggaman. Kamu pernah ribet ngantri di kantor BPJS Kesehatan cuman buat ganti data? Atau bingung nyari fasilitas kesehatan terdekat yang kerjasama dengan BPJS? Nah, semua itu bisa diselesaikan lewat satu aplikasi Mobil JKN. Baik, untuk mengawali podcast kita episode ini, pertama-tama nih Kak, bisa dijelaskan dulu apa itu Mobil JKN? Oke, baik, terima kasih ya Naira atas kesempatannya. Oke, jadi gini untuk Sobat Linkes ya, Mobil JKN ini adalah salah satu aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan jaminan kesehatan nasional tuh Mbak Nera atau JKN secara digital. Jadi dengan aplikasi ini peserta tuh nggak perlu tuh datang ke kantor cabang, kantor kabupaten atau antri lama-lama tuh di vaskes tingkat pertama. Jadi semua layanan tuh bisa diakses hanya dari handphone atau ponsel masing-masing gitu Mbak. Oh gitu ya Kak. Terus kenapa ya Kak di aplikasi ini penting di era sekarang? Ya karena ya Mbak ya, seperti yang kita lihat nih, masyarakat kan makin terbiasa tuh dengan layanan digital. Kan setiap orang tuh nggak pernah lepas dari namanya handphone ya. Karena di aplikasi Mobil JKN ini nih menjawab semua kebutuhan dengan memberikan layanan cepat, transparan, dan efisien. Apalagi nih saat kita di tahun 2020-2021 ya, kita kan kemarin pandemi. Nah, layanan digital ini nih emang sangat membantu Mbak gitu. Emang sejak kapan sih Kak ini aplikasi Mobil JKN ini diluncurkan? Iya, Mobil JKN ini pertama kali ya diluncurkan pada tahun 2018 dan terus dikembangkan sampai sekarang, baik dari sisi fitur maupun tampilan agar semakin mudah digunakan dan menarik untuk bagi peserta. Gitu Mbak. Wow, keren. Bisa nggak nih Kak dijelaskan fitur-fitur apa saja yang tersedia di Mobil JKN? Oke, tentu ya Mbak ya. Beberapa fitur utama di Mobil JKN itu diantaranya yang pertama ada kartu JKN digital nih. Kartu JKN digital nih kan menggantikan kartu fisik karena kita emang udah nggak cetak kartu ya Mbak ya. Jadi kita bisa pakai kartu digitalnya. Dan juga kalau misalnya untuk pendaftaran peserta baru dan perubahan data, atau bisa daftar untuk menambah anggota keluarga atau mengubah data pribadi. Dan juga nih kalau untuk antrian kan antrian sekarang kan sangat diutamain untuk antrian online nih, antrian online vaskes. Jadi peserta bisa ambil nomor antrian dulu sebelum datang ke vaskesnya gitu Mbak, biar nggak menumpuk antriannya gitu ya Mbak. Dan juga kalau misalnya bagi peserta mandiri, nah itu bisa ngecek iuran dan pembayarannya tuh, bisa dilihat status tagihannya dan riwayat pembayarannya. Nah jika ingin pindah vaskes nggak perlu lagi ke kantor juga nih, bisa lewat aplikasi juga kalau mau pindah vaskes ke puskesmas, klinik maupun dokter keluarga maupun dokter gigi. Nah kalau misalnya mau konsultasi online, kita ada namanya telemedicine ya. Nah, konsultasi langsung dengan dokter dari vaskes yang terdaftar. Dan juga ini ada info lokasi vaskes dan juga rumah sakit rekanan. Nah Kak, tadi kan dari fitur-fitur yang sudah dijelaskan ada fitur antrian online ini. Iya. Nah untuk fitur antrian online ini bagaimana ya Kak cara kerjanya? Fitur antrian online ini cukup kita pilih ya vaskes tujuan, tanggal, dan jam pelayanan. Aplikasi akan mengeluarkan nomor antrian tuh Mbak. Nah peserta tinggal datang sesuai dengan waktu, jadi tidak perlu tunggu lama tuh di ruang tunggu. Oke Kak, dari yang sudah dijelaskan tadi fitur-fiturnya, terus antrian online. Nah, dari semua fitur itu apa saja manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh peserta?
Banyak Mbak. Yang pertama sih lebih efisiensi ya, efisien maksudnya efisiensi. Lebih efisien, jadi peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS lagi untuk pengurusan administrasi. Yang kedua, antrian di Vaskes itu jadi lebih singkat. Yang ketiga, akses informasi kepesertaan jadi lebih cepat. Dan yang paling penting nih, semua layanan bisa dilakukan dari rumah, cukup pakai handphone gitu. Oke. Selanjutnya Kak, apakah di era sekarang ini aplikasi ini juga ramah untuk orang tua atau lansia? Ya tentu ya Mbak ya, sangat ramah ya untuk orang tua dan lansia. Karena di aplikasi ini kita terus menyederhanakan tampilan dan navigasi ya, agar memudahkan untuk semua orang bisa digunakan, baik semua kalangan maupun lansia. Jika kesulitan, mungkin keluarga bisa membantu ya untuk mengelola dari satu akunnya. Tapi kan Kak, ada yang bilang aplikasi Mobil JKN itu susah digunakan. Benarkah? Atau itu hanya mitos? Sebenarnya kalau kita dibilang susah atau enggak tuh mitos ya Mbak ya. Karena di versi terbaru kita ini Mobil JKN itu sangat user friendly ya, sangat mudah digunain ya. Panduan pengguna juga tersedia dan BPJS menyediakan bantuan lewat call center serta media sosial jika peserta tuh kesulitan. Jadi nggak ada alasan buat Mobil JKN itu susah digunain gitu Mbak. Oke Kak, dari pengertian, fitur, dan semuanya itu sudah dijelaskan. Kalau dari segi keamanan ini ya Kak, keamanan data peserta di aplikasi itu bagaimana ya Kak? Dari segi keamanan, ya di Mobil JKN punya sistem keamanan yang berlapis-lapis. Data terenkripsi dan akses hanya bisa dilakukan dengan data login pribadi peserta. Jadi sangat aman. Dan juga nih Kak, masih ada yang berpikir urusan administrasi tetap harus ke kantor BPJS. Di mana faktanya Kak? Iya, terkait faktanya itu emang bener ya Mbak ya, sebagian besar layanan tuh bisa dilakuin lewat aplikasi, termasuk pindah Vaskes, ubah data, maupun mau ngecek ya Mbak ya status kepesertaan. Tapi kalau misalnya kita juga ada pengecualian kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu mungkin memang memerlukan verifikasi fisik gitu, biar bisa kita koordinasi atau bisa kita cek datanya gitu Mbak. Oke Kak. Terus Kak, ini selanjutnya dari penjelasan tadi kan pasti ada kendala umum yang sering dihadapi peserta. Itu kendala apa saja yang sering atau muncul? Biasanya saat kakak di frontliner itu biasanya kendala umum bagi peserta itu biasanya mereka lupa passwordnya ya saat login ya. Karena kan biasanya kan pas pendaftaran mungkin yang daftarin siapa gitu, jadi mereka lupa password. Terus nggak tahu tuh mereka bagaimana cara registrasi awalnya, dan juga mungkin aplikasinya tidak bisa dibuka karena biasanya mereka tuh nggak ngupdate gitu Mbak. Jadi kan biasanya nggak ngupdate secara otomatis gitu Mbak. Itu biasanya kendala yang umum dihadapi peserta saat kakak biasanya di frontliner gitu. Tipsnya Kak, gimana supaya pengguna jadi lancar? Ya, yang pertamanya pastinya harus menggunakan ya email dan nomor handphone yang aktif, yang benar saat melakukan registrasi. Dan kedua, dipastiin ya untuk diupdate terus tuh di aplikasinya secara berkala biar bisa memanfaatkan fitur-fitur yang menarik juga. Dan juga kalau misalnya emang lupa password, gunakan fitur lupa password Mbak. Jika tidak bisa login, pastiin saja ya datanya itu atau nicknya sesuai dengan data dari Capil atau Dukcapil. Kalau semisal nih Kak, tetap ada masalah, bisa minta bantuan kemana ya Kak? Yang pertama sih bisa hubungi call center kita ya Mbak ya di 165, atau bisa hubungi media sosial resmi kita ya di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya mau lebih jelas lagi, bisa langsung ke kantor cabang atau kantor kabupaten yang terdekat. Selanjutnya Kak, dari semua yang sudah kita bahas, terus apa harapan dari BPJS terhadap penggunaan Mobil JKN ke depan? Ya sebelumnya kita pastinya berharap ya Mbak ya ke semua peserta JKN atau masyarakat untuk bisa memanfaatkan aplikasi Mobil JKN nih.
untuk bisa mengakses layanan secara mandiri, cepat, dan aman. Ini bagian dari transformasi digital layanan kesehatan nasional. Terakhir nih Kak, pesan untuk pendengar podcast Linkes kita ini apa ya Kak? Oke, pesan untuk para pendengar ya podcast Linkes kali ini. Jadi untuk pesannya, yang pertama ya, kita manfaatin tuh teknologi untuk kemudahan akses layanan kesehatan. Download dan gunain mobile JKN-nya sekarang juga. Lebih cepat, lebih nyaman, dan pastinya membantu kita semua agar tetap sehat. Oke Kak, terima kasih banyak untuk ilmunya pada podcast kita hari ini. Mengenai mobil JKN, sangat bermanfaat bagi penonton setia Linkes. Jadi Sobat Linkes, nggak ada alasan lagi nih buat ribet antri atau bingung urus administrasi. Semuanya bisa dari genggaman tangan. Yuk langsung download mobil JKN di Play Store atau aplikasi store lainnya dan rasakan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, sehat itu mudah kalau kita tahu caranya.